بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan aneka anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan dan aktivitas ibadah kita di setiap harinya, terutama di dalam mengkaji kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Karena begitu pentingnya kita memahami kitab suci Al-Quran
Dan kenikmatan ini insyaallah kita akan bawa dari kehidupan dunia sampai menuju kehidupan akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kembali kajian kita sampai pada ayat 123 dari suratul Baqarah. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ini masih kelanjutan tentang Bani Israel yang diperintahkan Allah untuk mensyukuri segala kenikmatannya. Kata Allah dalam ayat ini, wahai Bani Israel, takutlah kalian terhadap suatu hari, di hari kiamat, dengan bahaya yang sangat dahsyat ketika seorang tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara supaya selamat, kerjakan segala amal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Karena itu pada kehidupan akhirat, kata Allah, seorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun, bahkan tebusan tidak akan diterima oleh Allah. Ini menyangkut orang kafir, namanya orang-orang Yahudi ataupun agama apa saja selain Islam, para pemeluknya tidak akan beroleh syafaat pada kehidupan akhirat. Jadi ini untuk orang-orang kafir, sementara syafaat itu bisa didapat oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyebutkan satu ayat di dalam surah Ma'arij ayat 10, orang-orang yang mujrimun. Kata Allah dalam surah Ma'arij surat 70 mulai ayat 10 itu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pada saat itu para pendosa itu tidak bisa menolong satu dengan yang lain. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, sampai yang disebutkan dalam ayat itu, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Tidak bisa menebus dirinya, bahkan sebagai tebusannya itu adalah keluarga yang dicintainya. Ketika manusia nanti di hadapan Allah pada hari kiamat itu bertengkar karena semua ingin selamat dari siksa api neraka. Bahkan sampai yang jadi tebusannya itu adalah keluarganya. Disebutkan oleh Allah, yaftadi min adab yauma idzin bibani. Jadi tebusannya anaknya. Pokoknya saya mau selamat dari neraka. Kalian aja anakku yang dicintainya, ya. Jadi tebusannya menggantikan dia masuk neraka. Wa sahibatihi wa akhih. Juga istrinya yang dicintai waktu di dunia. Jadi tebusan dirinya, orang ingin selamat dari siksa api neraka. Sampai yang jadi tebusan tuh kalau bisa istrinya. Wa akhi, atau saudaranya.
wa akhi, kemudian wa fasilatihi allati tuqwih. Kalau bisa keluarga big family-nya, keluarga besarnya waktu di dunia dicintai, jadi tebusannya. Kalian masuk neraka, menggantikan aku. Orang semua ingin selamat dari api neraka, tapi tidak bisa. Karena faktor keimanan pada Allah tidak ada. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman. Adapun syafaat itu untuk orang-orang beriman itu bisa didapat, ya. Karena itu dalam ayat kursi, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ayat 255, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Berarti kalau orang-orang beriman bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain, ya. Asal itu syaratnya iman yang kuat, bukan memeluk agama selain Islam seperti Yahudi atau Nasrani. Itu enggak dapat syafaat. Jadi nanti pada kehidupan akhirat itu bisa ada syafaat. Sampai kata Nabi SAW, ada seorang yang dia sudah masuk surga. Kata Rasulullah, idza dakhala ar-rajulu al-jannah. Bila ada seorang itu masuk surga, maka dia kemudian tanya, sa'ala an abawaih, tanya kedua orang tuanya mana, kok belum ada di surga. Lalu dia tanya wa an zaujatih, tanya istrinya, mengapa belum ada di surga? Saya sudah masuk surga duluan. Setelah itu tanya an waladih, tanya anak cucunya, kok belum ada di surga. Maka kala itu diseru, innahum lam yablughul amala wa darajataka. Mereka itu belum sampai ke derajat di surga dan tidak mencapai seperti amalanmu. Maka dia berkata, ya Rabb, qad amiltu li walahum. Sesungguhnya aku beramal dalam kehidupan dunia, aku peruntukkan pahalanya untuk diriku dan untuk mereka, keluarga. Maka Allah menyeru, wa ya'muruhum bil haqihim, menyeru mereka untuk bergabung di dalam surga. Kita korru untuk menyenangkan orang yang sudah masuk surga terlebih dahulu dalam keadaan iman. Karena itu Nabi kemudian menyebut surat Tur ayat 21. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanihim, yang diikuti oleh anak cucunya sama-sama beriman, alhaqnahum dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kalau dalam Islam bisa saling tolong menolong, memberi syafaat terhadap keluarganya, asal itu syafaat itu diterangkan oleh ulama. Pertama, termasuk ahlul muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Yang kedua, Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Itu tadi termasuk orang tua, suami yang dia itu dalam keadaan iman yang teguh, bisa memberi syafaat. Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat. Dan syafaatul udma, syafaat yang paling besar itu ada di Rasulullah Muhammad SAW. Syarat yang ketiga adalah Allah mengizinkan orang yang diberi syafaat. Jadi memang ditentukan, semua itu tidak bisa kecuali orang-orang yang ahlul muwahhidin, ya. Kalau konteks ayat ini, orang-orang kafir, orang Yahudi, kalau mereka mengklaim dirinya itu pasti masuk surga dan neraka akan digantikan katanya orang-orang Islam, umat Muhammad SAW,
Kami akan mentas dari neraka dan digantikan umat Muhammad, kata orang Yahudi. Kalaupun kami salah itu cuma nerakanya hanya 40 hari saja, seperti ketika mereka nenek moyangnya itu menyembah Ijil ketika ditinggal Musa ke Tur Sinai beroleh the Ten Commandment, 10 firman Tuhan, itu hanya 40 hari saja ya. Ini Allah melanjutkan dalam arti ini yang tidak dapat syafaat kalau orang-orang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 124 kata Allah, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idibtala ini asalnya wa'id, wa'id, terus baknya itu mati, iltiqa'is sakinain. Kalau ada dua huruf mati itu sulit dibaca ya. Jadi ketemu dua huruf mati sulit dibaca, sehingga harus ditambahi kasroh untuk membantu itu. Jadi asalnya wa'id, jadi wa'idi betala. Dan ingatlah ketika Ibrahim ini maf'ulnya didahulukan. Ingatlah ketika menguji pada Ibrahim, yang menguji fa'ilnya ini Rabbuhu, Tuhannya, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, lalu Ibrahim itu lolos menunaikannya ya. Qala, lalu Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau, maksudnya Ibrahim, linnasi terhadap manusia, imama sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati. Nah, dia mohon juga dzurriyahnya, anak keturunanku. Qala, kata Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai terhadap orang yang zalim, ya, orang yang kufur, orang yang melakukan kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kalimat itu maknanya isinya adalah perintah dan larangan atau kewajiban-kewajiban terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sudah ditunaikan. Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Di antaranya adalah perintah salat, kemudian perintah Ibrahim untuk berkhitan ketika Ibrahim umur 80 tahun. Perintah baru datang itu umur 80 tahun. Dan disebutkan oleh Rasulullah, wa khatana faqad ikhtatana Ibrahim bil qadum. Nah, bil qadum ini dalam hadis itu disebutkan Ibrahim telah khitan bil qadum. Nah, ada yang mengartikan qadum itu pecok. Ya enggak tepat ya, enggak tepat. Memang qadum itu kampak. Jadi nanti asosiasinya soalnya gak tegas nih, gak pecok gitu nanti ya. Ndak, qadum itu maknanya satu tempat ya. Ibrahim berkhitan di daerah qadum, pakai bil qadum ya. Kayak tempat itu bisa juga Skantu fi Surabaya atau bi Surabaya, pakai ba.
Jadi bil qadum itu bukan dengan qadum dengan pecok atau kampak, tapi di darah qadum. Itu lolos ya. Nah, perintahnya memang umur 80 tahun. Dan kemudian semua para nabi sesudah Ibrahim itu juga meniru syariatnya, yaitu berkhitan sejak kecil sampai anak turunan Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ayub sampai kepada Musa alaihissalam, kepada Isa, terus sampai Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan yaitu syariat Ibrahim yaitu berkhitan. Sampai kepada orang-orang Nasrani itu tidak berkhitan. Padahal Nabi Isa itu dikhitan umur 8 tahun. Bahkan Paulus yang menyelisihi itu dalam sejarah, dia juga dikhitan oleh orang tuanya umur bukan 8 tahun, 8 hari. Ya. Itu semua meniru. Hanya Paulus kemudian merusak ajaran Nasrani yang itu adalah aslinya ajaran Ibrahim, tidak perlu berkhitan. Ya. Dia mengatakan tidak perlu orang itu berkhitan atau sunat, yang penting dia taat kepada Tuhannya. Asalnya gitu. Akhirnya berubah syariat Ibrahim. Nah, ini Ibrahim sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibrahim diuji oleh Allah ketika dia belum memiliki seorang anak, di dalam batinnya dia mengatakan, jangankan harta benda, nyawa sendiri, anak saja saya korbankan ketika dia belum punya anak. Setelah punya anak oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Barangkali dulu belum punya anak, dia itu mampu mengucapkan seperti itu, cintanya hanya pada Allah. Sekarang oleh Allah dibuktikan ketika punya anak oleh Allah seperti ditagih. Ya, dalam mimpinya dia itu menyembelih putranya. Mimpinya para nabi adalah sebagai wahyu. Ketika itu disebutkan oleh ulama, dia bermimpi tanggal 8 Dzulhijjah. Itu namanya tarwiyah, masih ada keraguan. Setelah itu dia mimpi lagi di tanggal 9-nya, 9 Dzulhijjah. Semakin yakin itu adalah perintah Allah. Dan di tanggal 10-nya dia betul-betul berani mengorbankan anaknya. Ibrahim tidak tahu ya. Tidak tahu dia. Ketika dia mau diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Ibrahim tidak tahu kalau nanti itu diganti, anaknya itu diganti dengan apa? Bidibhin azim, yaitu kibas yang besar. Jadi kita kalau melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak usah mikir panjang, kerjakan saja, ya, akan lolos nanti kita ujian. Itu Rasulullah berkata, ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, pasti kamu akan dijaga. Ya. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, insya Allah kita akan diistimewakan, diperhatikan oleh Allah. Seperti Ibrahim ini, pokoknya kerjakan perintah Allah. Dan sebetulnya Ibrahim semula tidak tahu kalau dia menyembelih anaknya itu akan diganti dengan kibas yang besar, bidibhin azim. Ya. Itu berarti ketaatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah lolos itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan. Nah, ini Ibrahim itu lolos yang sebelumnya diganggu oleh setan itu. Gak mungkin Tuhan itu sekejam itu disuruh perintah menyembelih putranya. Ibrahim tidak mempan bisikan setan. Dia lolos. Kemudian barangkali anaknya Ismail, jangan mau kamu dijadikan sebagai korban.
Gak mungkin Tuhan seperti itu. Itu yang berkata iblis. Anaknya juga lolos. Dia bisa menepis gangguan setan. Kalau Ibrahim anaknya itu lolos, barangkali istrinya, ya, itu Hajar, ternyata juga tidak bisa, tidak mempan dengan bujukan setan. Ketiga-tiganya ini, Ibrahim, putranya, dan istrinya itu melempari setan. Nah, ketika itulah disebut dalam sejarah jumroh, ya, dilempari sampai 7 kali setan itu, ya. Akhirnya menjadi upacara peribadatan haji syariat Ibrahim, melempar jumroh. Asalnya melempar setan. Kalau sekarang kemudian diteruskan jadi manasik haji, lempar jumroh di Mina itu, di Aqobah, Ula, Wusto, dan Aqobah itu sesungguhnya nggak ada setan lagi, sehingga nggak perlu histeris orang itu di sana melempar itu dengan teriakan kayak marah, Allahu Akbar, yang dilempar itu batu besar, nggak nyampe ke tubuhnya, kena kepala orang itu, ya. Bahkan sampai pernah ada dari Indonesia tuh, tokoh Indonesia itu namanya Amirul Hajj, yang melempar batu itu dengan keras tuh, kena lempar juga dari belakang. Dia itu sampai menoleh, namanya Pak Harto itu ada Amirul Hajj. Dia kena lempar, punggungnya sampai menoleh. Hei, sesama setan dilarang saling melempar. Nah, ini syariat Ibrahim alaihissalam. Nah, lolos ujian, ya. Lalu Allah juga menguji Ibrahim alaihissalam ketika dia ditangkap sebab dia itu mengkampak berhala yang besar, kemudian ditangkap oleh seorang raja dan dia itu dihukum dibakar di dalam api. Ibrahim tidak tahu, pokoknya melaksanakan perintah Allah, ya. Kalau sekarang itu membuang sesajen, merusak patung-patung berhala, nah, sekarang ujaran kebencian. Jadi Ibrahim kemudian dilemparkan api, tidak tahu kalau api itu kemudian menjadi dingin, ya. Jadi pokoknya laksanakan perintah Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Jadi sampai kata Allah kepada api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dinginlah kamu. Kalau dingin aja sampai Ibrahim itu kemudian kedinginan bisa mati. Tapi wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Ibrahim, ya. Ini ujian lolos terus. Karena itu kata Allah, ya, kalau sudah lolos ujian, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini tidak serta-merta ya orang menjadi pemimpin itu kalau nggak lewat berbagai ujian, ditempa dengan pengalaman yang banyak, pahit getirnya kehidupan, dia menjadi orang yang arif dan bijaksana. Nah, setelah lolos ini oleh Allah diangkat sebagai pemimpin. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Akhirnya diangkat menjadi imam bagi seluruh penghuni semesta alam ini, ya. Karena itu Ibrahim menjadi abul anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Sampai turunannya dari istri yang pertama Sarah tidak punya anak, ya, belum punya anak di daerah Yerusalem. Lalu Ibrahim menikah dengan Hajar. Dari Hajar itulah dia punya anak namanya Ismail yang dibawa ke daerah Bakkah yang sekarang itu Mekah, ya, dulu namanya Bakkah. Bila mereka melintas di lembah Bakkah, Bakkah itu Mekah, ya. Lalu dulu namanya Pegunungan Paran, lalu lembah Bakkah, lembah Hijaz, lalu disebut Ummul Qura, yang sekarang itu Makkah Al-Mukarramah. Setelah Ibrahim punya anak Ismail berjarak, jadi istri yang kedua ya Hajar itu, istri yang kedua Hajar itu
punya anak Ismail. Berjarak 14 tahun kemudian istri pertama itu namanya Sarah, dia punya anak namanya Ishak, ya. Ishak melahirkan Yakub. Yakub kemudian digelari Allah itu Israel. Dari situlah turunan Ibrahim itu menjadi para nabi dan rasul dari jalur Ishak. Kemudian Yakub menjadi nabi, Yusuf, Ayub sampai ke Musa dan Isa itu Bani Israel semuanya. Dari jalur Hajar yaitu Ismail punya anak Tema punya anak Kedar melahirkan bangsa Arab, dari bangsa Arab lahirlah Nabi Muhammad SAW, sehingga Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Sampai disebutkan dalam Bible dari keturunan Ismail itu akan banyak seperti bintang bertaburan di langit. Sekarang memang betul menjadi kenyataan. Kita lihat aja dari turunan Ismail ya menjadi nabi Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman, dan menyebarnya Islam itu dari bangsa Arab ini sampai ke benua Afrika. Afrika itu bukan Arab, tapi apa? Bahasanya jadi Arab. Ya, Tunisia itu benua Afrika. Jadi ngomongnya setelah Islam bahasa Arab. Mesir itu benua Afrika. Tapi setelah Islam mereka itu berbicara bahasa Arab. Jadi turunan Ismail itu seperti bertaburan seperti bintang di langit. Ya. Makanya kesuksesan Ibrahim alaihissalam menjadi pemimpin semua manusia. Setelah Allah diangkat jadi pimpinan di antara manusia, dia berkata, qala min dzurriyyati, jadikan anak-anakku juga keturunanku ya Allah jadi pemimpin. Qala, kata Allah, la yanalu ahdidz zalimin. Allah berfirman, janjiku itu tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini ya secara implisit ya menjelaskan bahwa kejayaan dan kesuksesan itu tidak akan bisa diraih kecuali setelah pengujian. Jadi berbagai cobaan pasti nanti dia setelah ditempa menjadi orang yang teguh, kuat, barulah bisa menjadi pemimpin. Ya, orang nggak bisa memimpin dirinya itu mau memimpin orang lain nggak mungkin ya. Harus punya skill, punya kemapanan, kemantapan diri dan memiliki wibawa. Jangan orang tidak berisi, tidak memiliki ilmu, ya bahkan disebut ignoran. Ignoran itu belunga-belungu itu, nggak bisa ya, harus melalui tempaan dulu. Kemudian saudara sekalian, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah al-baita di sini maksud Baitullah. Ya disebut al-bait begitu saja ya. Maksudnya adalah Baitullah. Kalau disandarkan pada Allah, Baitullah itu satu kemuliaan, rumah yang sangat istimewa yang mulia. Ya bahasa begini ini sudah biasa. Seperti asal mulanya Madinah itu nama dulunya adalah Yasrib kuno, yang bisa maknanya cercaan. Kemudian diganti setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dinamai ini Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Rasulnya dibuang jadi Madinah saja, ya asalnya gitu. Kotanya Rasul jadi Madinatul Rasul, kata Rasul dibuang jadi Madinah saja. Seperti ini juga al-bait itu asalnya Baitullah.
Dan ini adalah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, masabatan linnasi, sebagai tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu, dan jadikanlah min maqam Ibrahim musalla, jadikan sebagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ini kata Allah di dalam ayat ini, sebagaimana telah kami jadikan, kata Allah, Ibrahim itu sebagai imam, pemimpin yang jadi panutan semua umat manusia, kami pun menjadikan Baitul Haram, Ka'bah, itu sebagai kiblat bagi seluruh manusia. Yang sesungguhnya Ibrahim itu terhadap Ka'bah itu, dia membangunnya, meninggikan. Sebetulnya Ka'bah itu sudah ada, fondasinya sudah ada, itu semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam belum diciptakan. Ya, sudah ada fondasi. Dibangun oleh Jibril, fondasinya saja itu sudah ada. Oleh Allah ditunjukkan sebagai tempat ibadah di kemudian hari. Kemudian setelah itu langsung dibangunlah fondasi-fondasi berjarak 40 tahun dari Ka'bah itu, dibangunkan di Haikal Sulaiman, ya, di Aqsa itu berjarak 40 tahun. Jadi duluan Ka'bah, barulah Ibrahim itu meninggikan. Nanti di dalam ayat yang lain ada, terusannya ayat ini ada insyaallah, ya. Baru Ibrahim meninggikan. Jadi yang meninggikan Ibrahim, fondasinya sudah ada. Yang meninggikan Aqsa itu, kiblat yang di daerah Yerusalem, itu adalah keturunan Ibrahim bernama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini kembali ke Baitullah, tempat berkumpulnya umat manusia dan tempat yang aman. Ini memang janji Allah, ya. Wa man dakhalahu kana amina, surah Al-Imran 97 ke atas itu. Wa man dakhalahu kana amina, siapa masuk Masjidil Haram itu dia akan aman, ya. Bahkan disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, orang mendapati pembunuh ayahnya itu tidak dibalas kalau sudah ada di tanah suci, ya, di Masjidil Haram. Jadi Allah ciptakan Baitullah itu tempat yang aman karena dilindungi oleh undang-undang Al-Quran sampai sekarang. Makanya lebih aman tempat itu daripada tempat-tempat yang lain. Orang memiliki niatan saja, memiliki kehendak untuk berbuat keburukan, sudah dibalas, ya, sudah dibalas di sana itu, sudah diingatkan oleh Allah. Makanya kita perhatikan tuh, betul-betul aman di sana. Jadi toko-toko emas itu kalau sudah terdengar suara adzan, ditinggal aja langsung. Aman, tidak ada perampokan, ya. Di sini ditutup aja, dicuri, ya. Itu betul-betul aman, itu janji Allah. Sampai kalau punya pengalaman sana tuh lihat aja. Sampai jam 1 malam tuh orang-orang Indonesia tuh beli emas antri, ya. Saya pernah membawa tuh jamaah haji atau umroh itu. Jam 1 malam antri, ya. Kalau pas waktu maghrib, isya itu orang beli emas itu, ya, di toko-toko itu. Terdengar suara adzan, ditinggal gitu aja. Terbuka emasnya, ya. Kalau sini bisa habis itu, ya. Yang tertutup aja bisa dirampok. Betul aman kata Allah, ya. Terus kata Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Ini berarti di daerah Masjidil Haram, di Mekah. Jadi kalau ada orang-orang di luar Islam mengkritisi Al-Quran ini Quran itu salah, tidak ngerti sejarah katanya. Makomnya Ibrahim itu bukan di Mekah, tapi di Hebron, Yerusalem. Benar, ya, pancen ini benar.
makom kuburannya Ibrahim memang tidak di Mekah, tapi di Hebron di Yerusalem itu ya. Ini makom ini bukan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kayak makam Sunan Ampel, makam Mbah Bungkul, makam Sunan Giri, bukan ini. Ini makom tempat berpijaknya Ibrahim ketika membangun dan meninggikan Ka'bah. Jadi ada bekas kakinya, ya. Kalau bahasa Jawa itu panciannya itu loh. Itu mendekat dengan Ka'bah itu. Mendekat dengan Ka'bah. Jadi dibangun sampai kakinya itu membekas di sebuah batu. Kakinya itu menurut para sahabat Rasulullah SAW, karena Rasulullah Muhammad itu adalah Nabi Muhammad SAW keturunan Ibrahim, jadi kakinya tuh mirip Rasulullah. Sehingga kalau kita ingin melihat telapak kaki Rasulullah, coba lihatlah ke makam Ibrahim di kacanya itu. Tapi sesek di situ biasanya ya tempatnya. Saya pernah melihatnya tuh. Melihat telapak kaki Nabi Muhammad SAW seperti itu. Telapaknya kayak telapak kaki Ibrahim alaihissalam. Cuma setelah dari Mekah itu melihat telapak kaki Rasulullah SAW untuk keyakinan ya. Telapak Ibrahim itu untuk keyakinan karena seperti Rasulullah. Terus pulangnya dari Tanah Suci mampir dulu ke Hong Kong, kok melihat telapak tangan Jackie Chan. Ya. Itu kemunduran. Jadi kalau setelah umrah itu mampir-mampir di Hong Kong itu kurangan lo ya. Setelah hati itu bergetar, tambah iman, mampir di Hong Kong kok melihat telapak kaki tangan Jackie Chan, Jewerli Jackie Chan. Nah, ya Masya Allah. Apalagi terus mampir Thailand, ada Pak Haji menunjukkan saya fotonya. Ini Ustaz, saya baru datang dari Thailand. Loh, apa ini? Dia dicium dua perempuan. Loh, nggak boleh Pak Haji. Loh, ini bukan perempuan kok, ini laki loh. Ya berdoain, bencong nggak boleh. Ya, mari umroh kok malah mampir Thailand dicium dua wanita cantik. Ternyata laki. Oke, ini nggak boleh ya. Insyaallah. Jangan. Jadi ini dijadikan sebagai tempat sholat. Asal mulanya dekat dengan Ka'bah. Karena bangun kan dekat Ka'bah itu, ya. Sebuah pancian itu. Nah, usulan Sayyidina Umar karena makom Ibrahim itu mengganggu jalannya orang tawaf, agak diundurkan agak jauh dari Ka'bah, ya. Sekarang letaknya itu agak ke tengah, ya. Jadi kalau habis tawaf, sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Setelah itu minum zam-zam sebelum melakukan sa'i, ya. Ini kalau kita berhaji atau umroh ke sana, yang saya terangkan ono kabeh tambah yakin temenan, ya. Yang kita bahas dulu. Nanti kalau ke sana itu tambah yakin, ngerti Quran itu loh. Tafsir Quran. Betul-betul kita buktikan di sana. Masa bisa nangis loh. Beda dengan orang tidak bertaklim ya. Orang tidak ngaji lain. Ojo delok iku umu jamus itu ya. Umu itu ibu, jamus itu kebo, mak banteng. Ya gak seneng wong ngaji gitu ya. Wong cek pinter umat ini ya. Pedomannya dikaji ya. Bener apa enggak umu jamus bahasa Arab ya. Ya, umu itu ibu, mak. Umu itu kan mak ya. Jamus itu kebo atau banteng ya. Jadi mak banteng ya. Terus wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiyah lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Kata Allah, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan wal akifin, orang yang iktikaf,
waruka'is sujud, dan tentu orang yang rukuk dan sujud, agar membersihkan Baitullah dari berbagai bentuk kesyirikan, ya, berhala, patung atau perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan keji atau mungkar, ya, sebagai tempat tawaf, karena di sana dijaga supaya orang tidak melakukan pelanggaran, karena ini untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang i'tikaf, rukuk dan sujud disitulah, ya. Bahkan di tempat itulah nanti sebagai saksi semua manusia, tempat-tempat yang kita pakai sholat di situ, tempat-tempat yang pakai i'tikaf, bahkan Hajar Aswad itu menjadi saksi semua. Penjelasan Imam Asy-Syafi'i itu sekarang juga didukung oleh ilmuwan Barat dan Eropa, ya. Jadi Ka'bah yang di sudutnya itu ada Hajar Aswad, itu seperti dia membawa berita ke langit. Nama-nama orang yang berada di situ seperti dilaporkan ke langit, ya, diangkat amalnya. Itu ternyata orang Eropa sekarang itu pernah meneliti itu. Karena Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun. Dicuri oleh kelompok Syiah Qoromitoh. Itu pindah-pindah tangan. Yang asalnya Hajar Aswad itu sebongkah batu itu, sampai sekarang menjadi serpihan 8. Lalu diletakkan kembali di Ka'bah setelah hilang 20 tahun. Itu pernah diteliti. Itu bisa memancarkan radiasi sekian-sekian jaraknya. Itu Syafi'i sudah menjelaskan, bisa melaporkan orang-orang yang ada melakukan kegiatan ibadah di seputar Ka'bah. Itu dilaporkan dengan nama-namanya, bin-binnya. Itu lengkap. Jadi ini keajaiban dalam kehidupan dunia ini, ya. Nah, terus dalam ayat ini memang rumah Baitullah ini orang yang datang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang memiliki niatan yang bersih, jauhkan dari kesyirikan. Nah, kalau sudah diperintah oleh Allah seperti itu, jangan orang coba-coba membuat kesyirikan atau dia melakukan kesyirikan apa saja yang ada di daerah Ka'bah itu ingin jadikan sebagai jimat, ya. Karena ada itu, makanya sekarang atas perintah para ulama namanya kiswah itu dinaikkan 3 meter. Karena asalnya itu selutut kita, kiswah itu, bajunya Ka'bah. Karena banyak orang-orang Indonesia itu bisa syirik, itu digunting, dibawa pulang buat jimat. Karena sering sobek, digunting terus, ya. Nah, atas usulan ulama sana akhirnya dinaikkan 3 meter, ya. Jadi nggak bisa ngambil. Tapi kalau ada benang yang ngelewer, dibawa pulang itu. Insyaallah sudah dibersihkan dari kesyirikan, jangan ada berhala. Kok masih aja ya melakukan seperti itu, ya. Sudah masuk Isya. Oh, sudah masuk Isya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Jadi kita sampai cukupkan pada ayat 125, ya. Insyaallah nanti kita teruskan ayat 126. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo nggih. Siapa satunya? Oh iya. Ya, saya nggak tahu itu, ya. Yang saya tahu itu ketika ikut pengajian kristologi, guru kita Ustaz Fadil Taslim itu mengutip Bible. Jadi istri Ibrahim yang ketiga itu Keturah. Saya tidak tahu itu, ya, itu versi Nasrani. Saya belum tahu dari Al-Quran atau keterangan Sunnah atau sejarah Islam. Allah alam, saya nggak tahu. Karena disebutkan kalau dalam Bible itu istri Ibrahim itu Hajar dan
Sarah istri pertama, Hajar istri kedua. Sementara keturah itu atau koturoh itu gundiknya apa namanya? Selir ya. Iya, wallahu alam, saya tidak tahu Pak. Saya belum pernah tahu sejarah Islam atau di dalam Quran atau Sunnah Nabi SAW. Yang saya tahu itu sebatas itu aja. Jadi keturah itu selir ya, gundiknya gitu aja. Jadi saya tidak tahu anaknya siapa aja. In sejarah itu kan harus valid gitu ya. Allah alam bisawab. Ya, cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.